Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas. Saya dah duduk Indonesia, bila saya dah kena Bali tu, baru saya kata, ya Allah, macam mana pun orang kata, betul lah pepatah tu kan, negara kita lagi best. Kalau kata orang kata, oh government macam tu, government macam ni, sebenarnya government kita ni kan sangat baik lah saya tengok. Walaupun dia salah satu hal yang aku suka selama aku tinggal di Malaysia. Welcome back to another episode hidup aku di Malaysia. Malaysia punya rupiah tengah melemah, jatuh teruk. Ya betul bang, dan bukan hanya rupiah, tapi keamanan data kita juga lemah. Ini tiap Aksi Indonesia Bankrupt dilaksanakan di Bundaran HI dengan 5 tuntutan yang dibawa. Kejatuhan rupiah ke paras terendah minggu lalu memicu kesan domino kepada keadaan ekonomi di Indonesia. Yang Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Nah, kalau kita merantau ke negara orang, kita tahulah ya bedanya ya, macam mana di negara kita, macam mana di negara orang. Nah, kebanyakan kalau orang Indonesia ya, mereka lebih selesa di luar negara daripada di negara sendiri ya. Nah, ini ada juga pengalaman daripada orang Malaysia setelah dia duduk di Bali, tinggal di Bali merantau ya. Nah, dia baru tahu ya negara dia lagi best. Tapi bedanya kalau orang Indonesia tahu negara luar lagi best, karena banyaklah saya tengok kan cerita-cerita pengalaman daripada orang daripada negara Sari. Tak payah jauh-jauh orang lah, Sari sendiri pun rasakan ya. Oke, so jom. Memang Malaysia ini lain daripada yang lain. Nanti kita dengarkan cerita daripada banyak ya di video kali ini. So pastikan kalian tontonnya sampai akhir ya. Langsung saja, cium. Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas dalam 1 menit. Malaysia terkenal dengan masyarakat yang ramah dan hangat terhadap pendatang atau turis. Jadi banyak wisatawan merasa langsung disambut seperti keluarga sendiri. Lalu soal makanan, nggak perlu diragukan lagi, mulai dari nasi lemak, sate, sampai teh tarik yang wajib banget dicoba. Malaysia juga dikenal sebagai negara yang menunjukkan solidaritas berbagai isu kemanusiaan dunia. Nilai kebersamaan dan toleransinya menurut aku cukup kuat. Dan juga buat Muslim travelers, Malaysia juga jadi destinasi yang sangat nyaman. Makanan halal gampang ditemukan di mana-mana, dan masjid-masjidnya juga sangat beautiful. Mulai dari Blue Mosque sampai masjid terapung di Terengganu yang memang menjadi ikonik. Kalau pencinta alam, Malaysia punya semuanya, dari Mount Kinabalu, pulau tropis sampai hutan hujan yang masih alami dan menakjubkan. Belum lagi night marketnya yang selalu ramai. Surga buat pencinta kuliner dan pemburu barang-barang murah. Dengan budaya yang beragam, mall modern, dan juga city feel, kota metropolitan kayak di Kuala Lumpur. Jadi Malaysia memang benar-benar punya sesuatu untuk semua orang. Jadi kapan mau tinggal di Malaysia? Bila saya dah duduk Indonesia, bila saya dah kena Bali tu, baru saya kata, ya Allah, memang orang kita hebat ya, tapi Indonesia tu memang besar dan lain energinya, especially Bali. Manusia ni baik ke jahat ke, mana-mana pun ada. Dan bila kita kenal manusia negara lain, kita kenal mentaliti dia yang berbeza. Apa yang saya belajar kat Indonesia adalah population dia besar. Dia berusaha, kalau dapat sesuatu dia usaha sungguh-sungguh. Dia tak dapat macam ni, dia pergi macam ni, dia pergi macam ni sampai dia dapat. Ada tak orang Indonesia yang malas? Ada, sama je dengan orang kita, sama. But dia negara besar, dia susah.
Sebab dia orang tak miskin tau negara dia. Sebab hanya kerana corruption, tapi dia orang ada banyak sumber alam. Betul. Tapi sikap dia orang tu yang berusaha tu, itu yang saya ambil kat situ, yang saya belajar. Saya kata, oh rupanya macam ni Indonesia. Okay, so kita belajar, kita tengok, buatkan kita rasa macam macam mana pun orang kata, betul lah pepatah tu kan, negara kita lagi best. Kalau kata orang kata, oh government macam tu, government macam ni, sebenarnya government kita ni kan sangat baik lah saya tengok. Walaupun ada benda yang kita tengok, okay, kalau pergi duduk Eropah tu, Perancis tu lagi teruk. Nak bayar maid pun tak boleh, punya mahal. Tax saja you kerja 12 bulan dalam setahun, 7 bulan tu untuk bayar tax government. 8 bulan, selebihnya tu kita punya. You imagine. Oke teman-teman, nah ini yang terakhir dulu ya, katanya dimanapun kita merantau negara sendiri lagi best ya. Nah dia berantau ke Indonesia ya, ada kerja di sana ya, dan juga di Bali tepatnya. Oke, nah memang di Indonesia itu kalau kita tak berusaha betul-betul, kita memang tak akan dapat ya. Yang berusaha pun susah dapat, susah mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Nah, kita ini sebenarnya terpaksa ya karena himpitan ekonomi itu tadi, pemerintah pun tak ada tolong ya, malah korupsi, apa-apa pun bayar mahal. Jadi mau tak mau lah kan, tak ada pilihan lain. Terpaksa kita juga kena kerja keras, apapun dilakukan ya. Contohnya kalian tengok, menggadaikan nyawa pun orang Indonesia boleh naik tongkang ke sini, begitu bahayanya kan. Saya pun rasa, tak takut ke? Macam teruk sangat. Mesti kalian fikir macam itu kan, sampai boleh juga meninggal kan. Ada juga yang susah lah itu, sangat tongkang itu kan, tak safety sangat. Sampai itu pun mereka boleh lakukan, bawa keluarga, bawa anaknya. Lalu itu karena keterbatasan ekonomi di negara kami, yang kami usahakan pun susah dapat, sedikit dapat lah ya, lagi yang tak berusaha. Jadi semuanya itu berdasarkan terpaksa sebenarnya. Banyak juga yang malas di Indonesia kan. Kalau misalnya diberikan kemudahan, lagilah banyak juga ya kan yang malas. Oke, nah di Malaysia ini saya ada tengok kan, ada negara-negara Eropah, Amerika sana pun rasa Malaysia ini dah sangat memang baik sekali ya. Best di sini hidup kehidupan, teksnya pun untuk rakyat terlalu tinggi ya. Itulah tadi di Eropah katanya, kalau dekat Eropah ke Amerika itu saya tengok kan 30% tax kalau tak silap. Kalau kita kerja, gaji kita itu 30% dipotong untuk pemerintahan mereka ya. Nah itulah ya. Tapi kalau di Malaysia ini macam mana pula, ada bayar tax kan. Tengoklah pendapatan per tahun berapa. Ada juga yang tak bayar tax kan, untuk berapa ya, 30,000 per tahun kalau tak silap ya. Nah macam-macam itu bayar taxnya ya, kepada orang-orang yang melebihi hadnya gaji per tahun. Nah itu boleh bayar tax ya. Oke teman-teman, nah kalau di Malaysia ini dibilang ya, kalau untuk orang-orangnya ya semuanya pun ya, kalau kita baik mereka pun layan balik baik ya. Sebaliknya kalau kita sombong, mereka pun tak suka ya kepada orang-orang sesiapa pun gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini dia salah satu hal yang aku suka selama aku tinggal di Malaysia. Welcome back to another episode hidup aku di Malaysia. Hi guys, it's Olin. Yaitu aku bisa pergi kemana-mana sendiri tanpa takut dicap aneh. Bukan karena gak punya temen ya, tapi karena kadang aku emang butuh waktu buat me time atau buat diri aku sendiri. Aku bisa makan sendiri, jalan sendiri, bahkan sekarang aku bisa lari sendiri. Jujur dulu aku agak takut lari sendirian karena khawatir dianggap aneh atau diperhatiin sama orang. Tapi di sini aku ngerasa lebih nyaman, gak ada tatapan yang seolah ngomong kayak kasihan ya kok sendirian. Orang-orang sebenarnya gak terlalu peduli, dan itu justru yang ngebuat aku ngerasa bebas. Di sini sendirian itu bukan sesuatu yang aneh, dan menurut aku itu salah satu hal yang ngebuat hidup terasa lebih nyaman buat aku. Karena ya kadang menurut aku yang kita butuhin tuh bukan selalu teman, tapi waktu untuk diri sendiri. Dan menurut aku bisa nikmatin me time tanpa ngerasa dihakimin itu adalah sesuatu kenyamanan yang gak semua tempat bisa kasih. Malaysia dan Indonesia sama-sama negara ASEAN.
Tapi kenapa ya banyak orang bilang kalau Malaysia itu tiru modern? Salah satu alasannya adalah pembangunan terpusat di kota-kota besar, terutama Kuala Lumpur yang menjadi pusat bisnis serta keuangan negara. Selain itu, Malaysia memiliki transportasi umum yang saling terintegrasi, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Sedangkan Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas, penduduk yang hampir 8 kali lebih banyak daripada Malaysia, sehingga tantangan pembangunannya juga jauh lebih besar. Tapi menurut kalian, apakah Indonesia bisa melampaui Malaysia di masa depan? Tulis alasanmu di kolom komentar ya. Pertanyaannya tadi katanya, apakah Indonesia boleh melampaui kemajuan Malaysia di akan datang ya? Saya rasa susah, tapi boleh sebenarnya kalau diberantas korupsi ini tadi. Tapi ya susah sekali ya, sampai saat ini pun banyak juga kasus-kasus korupsi di Indonesia sana baru terungkap. Ya, nanti beberapa akhir lagi ada lagi ya. Itu baru yang ketahuan saja, masih banyak lagi yang belum ketahuan. Daripada bawah sampai ke atas pun ya ini susah sekali ditangani, sudah macam mendarah daging ya korupsi ini untuk bilangan rakyat. Mungkin kalau korupsi tak ada, apakah boleh? Tapi susah, tapi kita berharap lah yang terbaik ya. Oke, kita tonton lagi. Indonesia punya rupiah tengah melemah. Jatuh teruk. Iya betul bang, dan bukan hanya rupiah, tapi keamanan data kita juga lemah. Ini tiap hari saya ada aja yang nelpon, nawarin pinjol. Padahal kan saya itu CEO, mana mungkin mau pinjam online, kecuali kepepet. Cara korang manage negara pun teruk. Tak betul. Iya betul, ledek terus bang. Lagian mana mau bener urus negara. DPR-nya saja banyak yang lulusan SMA. Ketua Badan Gizi saja ahli serangga. Alhasil korupsi dan bentar lagi di penjara. Sekarang diganti pun malah sama jurnalis. Memang di sini itu pada nggak bener. Mungkin besok-besok tukang kayu bisa jadi dokter. Yang budak-budak sekolah buat kicau mania tergedi-gedi itu. Dah kenapa? Macam tak ada benda berfaedah nak buat. Nah itu saya juga nggak setuju bang. Dari anak sekolah sampai ke presiden suka sekali joget-joget. Kacau, kacau, kacau rupiah. Paspor kita orang kuat. Paspor korang. Ya paspor kita memang lemah. Lagi bang, roasting lagi. Kita nggak marah kok. Batik dengan rendang Malaysia punya. Tolong ya, tolong. Dihina-hina kami terima. Dicaci maki kami terima. Tapi kalau batik dan rendang, tolonglah. Kami cuma punya itu. Jangan diambil. Ambil Mama Gupron saja sana. Kami ikhlas. Situasi ekonomi Indonesia ketika ini kembali mengundang kemarahan rakyat. Gelombang demonstrasi tercetus di Jakarta hari ini sebagai protes ke atas beberapa agenda kerajaan sehingga mengakibatkan rupiah merudum. Wakil kami Nadia Mohsin ada laporannya. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang digelar sebagai aksi Indonesia Bankrupt dilaksanakan di Bundaran HI dengan 5 tuntutan yang dibawa. Kejatuhan rupiah ke paras rendah minggu lalu memicu kesan domino kepada keadaan ekonomi di Indonesia. Yang terbaru, kerajaan mengumumkan kenaikan harga minyak. RON 92 naik kepada senilai RM3.61 seliter berbanding RM2.80 seliter sebelum ini. Yang udah berat ya pasti makin berat ya, keadaan rumah tangga kita juga, apalagi yang terutama untuk ojol-ojol ya yang ngandalin subsidi ini, mereka harus buang waktu kan untuk pengisian. Iya, biasa kan 20.000 penuh, sekarang enggak. Jadi tinjau ulang aja lagi buat kepentingan rakyat yang nggak mampu gitu seperti saya ini kan. Selain isu ekonomi nasional, kritikan dilontarkan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai merugikan negara. Dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru beneran bangkrut. Tetapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Kebanyakan rakyat di Republik ini bimbang jika situasi ini berlarutan, ianya akan mengheret Indonesia ke krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998. Namun, pemerintah menafikan dan menegaskan bahawa ianya tidak akan berulang. Jika kita soroti, pada ketika itu, rupiah sempat melemah sehingga mencecah RM15,000 berbanding dolar Amerika. Namun, ianya telah dapat distabilkan di bawah pemerintahan Presiden PJ Habibie. Presiden Habibie berhasil menstabilkan rupiah ke paras RM6,000 berbanding dolar Amerika.
Minggu lalu, tukaran mata wang rupiah mencecah RM18,000 berbanding dolar Amerika, prestasi terburuk dalam sejarah Republik ini. Pemerintah Indonesia diberi tempoh 18 hari untuk menguatkan rupiah atau reformasi jilid 2 akan terjadi. Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia untuk TV3. Semalam 10 Jun 2026 dekat Indonesia kecoh bila Pertamina secara rasmi naikkan harga Pertamax daripada RM12,300 kepada RM16,250 untuk 1 liter. Dan ini satu lonjakan yang besar iaitu 32% dalam satu masa. Akan tetapi ramai juga yang tertanya-tanya, bukan ke dekat Indonesia ni ada minyak subsidi? Okey guys, memang betul. Tapi yang disubsidi itu hanyalah Pertalite sahaja. So masalahnya ramai pemilik kereta moden terutamanya dekat bandar besar, contohnya macam Jakarta, Bandung dan juga Surabaya. Diorang ni gunakan Pertamax lah sebab dia lebih sesuai dengan spesifikasi enjin diorang. Dan sebab itu walaupun Pertalite ni kekal pada harga RM10,000 untuk 1 liter, kenaikan Pertamax ni dia tetap akan bagi kesan yang besar kepada golongan pertengahan dekat Indonesia. Okey, saya nak cerita tentang apakah di sebalik tekanan minyak ni. Dia sebenarnya ada dua faktor serentak. Yang pertama sekali, of course kita tahulah harga minyak dunia naik akibat daripada geopolitik dekat Timur Tengah. Dan kedua guys, kedua ni adalah disebabkan oleh nilai rupiah yang kita tahu makin lemah dan juga makin tertekan berbanding US dollar. Dan dekat sini kita kena tahu juga yang Indonesia ni, diorang ni adalah pengimport bersih minyak dan kebanyakan urus niaga minyak ni dibuat dalam mata wang US dollar. Jadi bila rupiah jatuh daripada sekitar RM16,600 untuk 1 US dollar kepada hampir RM18,190 untuk 1 US dollar, jadi kos import ni apa lagi? Dia terus melambung lah. Jadi dalam bahasa mudahnya, bukan setakat harga minyak dunia saja jadi lebih mahal, akan tetapi setiap dolar yang digunakan untuk beli minyak juga kali ini memerlukan lebih banyak rupiah. Sebab itulah kenaikan harga dalam Pertamax ni, dia bukan setakat cerita pasal perang ataupun harga minyak semata-mata, akan tetapi dia juga berkait rapat dengan kejatuhan mata wang. Dan inilah sebabnya kenapa Bank Pusat Indonesia iaitu Bank Indonesia baru-baru ni dia naikkan kadar faedah secara mengejut kepada 5.5% untuk mempertahankan rupiah. Dan kes ini menjadi peringatan yang kalau berlaku krisis global, kesan dia bukan setakat dekat pasaran kewangan ataupun syarikat minyak sahaja, akan tetapi boleh terus sampai ke poket rakyat bila sewaktu mengisi minyak dekat stesen. Ya, silih berganti banyak juga ya. Di Indonesia saat ini memang susah ya, keadaan ekonomi dunia, Indonesia pun kena ya, cara pengurusannya pun ya tak tahulah saya macam mana di Indonesia sekarang ini pun rupiah sangat melemah. Rakyat pun sekarang ini susah ya, dari yang susah makinlah susah disebabkan harga-harga barang makanan pun di sana pun sudah mulai naik harga. Dan juga ya dikabarkan baru-baru ini pun minyak pun dah naik harga, ya makinlah terhimpit ekonomi. Jadi mau tak mau rakyat Indonesia pun terpaksa jadi berusaha lagi dan lagi. Kalau tak mau makan apa kan, pemerintah pun tak ada tolong, jadi kita sendiri ya yang kena berusaha. Kalau ini gagal, kita akan usaha lagi, ini gagal, usaha lagi ya untuk bertahan hidup. Gitu. Oke teman-teman, so itu tadi ya. Terima kasih untuk rakyat Malaysia memberi pandangan terhadap Indonesia ya. Kalau kalian ada pandangan lain, pendapat lain, boleh sharing di ruang komen ya. Oke, so itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.